Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita. Kita masuk ke dalam topik yang ke-8 untuk materi bibliologi. Dan kita masih tetap atau sementara membicarakan tentang proses eksistensi Alkitab. Dan untuk video pembelajaran saat ini, kita masuk ke bagian Alkitab, yaitu kanonisasi Alkitab. Baik, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, untuk Perjanjian Lama memiliki proses kanonisasi sendiri. Demikian juga Perjanjian Baru ada proses kanonnya juga sendiri. Nah, untuk video pembelajaran saat ini kita akan berbicara tentang proses kanonisasi Perjanjian Lama. Namun sebelum kita berbicara tentang kanonisasi atau kanon Alkitab, kita coba lihat dulu apa maksud atau apa pengertian dari kanon ini. Nah, kita lihat dulu dari pengertian secara umum atau secara terminologi bahwa kanon ini asal kata Yunani, kanon, yang merujuk atau pengertiannya itu merujuk kepada sesuatu yang sudah final, ya. Satu keseluruhan yang sudah final dan tidak bisa ditambahkan lagi. Apapun yang terjadi itu sudah seperti itu. Misalnya kalau ada orang yang mau mencoba menambahkan kanon yang sudah ada sekarang, menambahkan bagian kitab Perjanjian Lama atau bagian kitab Perjanjian Baru, atau menambahkan secara umum dalam Alkitab, itu tidak dimungkinkan lagi. Apapun alasannya. Bahkan sekalipun ada orang yang misalnya menemukan misalnya gulungan kitab yang diyakini benar tulisan asli atau naskah asli dari para nabi atau para rasul, dan mengklaim dan membuktikan bahwa ini benar-benar asli tulisan para penulis Alkitab. Nah, sekalipun demikian tidak bisa lagi untuk masuk di dalam kanon Alkitab. Kenapa? Karena ya ketika kita berkata kanon Alkitab berarti itu sudah final. Nah, itu pengertian dari kata kanon. Jadi kalau kita berkata kanon Alkitab berarti kita berbicara 66 kitab yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, baik Perjanjian Lama, baik Perjanjian Baru. Nah, pengertian ini tentu saja didasari dari pengertian kata kanon ini, ya. Dari kata atau kanon ini dari kata kanon, ya, dan kaneh, yang artinya kurang lebih diartikan sebagai tongkat pengukur, ya. Jadi kata kanon dilihat dari kata aslinya itu memiliki arti tongkat pengukur, ya. Jadi tongkat pengukur ya maknanya ukuran, ya, maknanya bisa patokan, ya, bisa standar, ya. Dan memang proses kanon Alkitab oleh bapak-bapak gereja, pemuka-pemuka Yahudi, mereka tidak sembarangan dalam menentukan mana kitab yang akan masuk ke dalam Alkitabnya kita, ya, Alkitab orang percaya, Alkitab orang Kristen, mana yang akan masuk dan ditetapkan sebagai firman Allah dan mana yang tidak masuk, ya. Nah, mereka atau bapak-bapak gereja, pemuka Yahudi ini punya kriteria, punya standar, punya
ukuran, ya. Oleh sebab itu menggunakan kata kanon, ya. Baik, coba kita akan mulai kita melihat kanon Perjanjian Lama yang bisa saya katakan mendahului bahwa kanon Perjanjian Lama mungkin tidak serumit nanti ketika kita akan berbicara kanon Perjanjian Baru. Nah, tapi coba kita akan lihat, ya, kanon Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama kan kita tahu bahasa aslinya itu berasal dari bahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi kan menggunakan bahasa Ibrani, ya. Jadi sebagian besar ada bahasa Aram juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ada di dalam Perjanjian Baru juga, dalam bahasa Yunani ada juga kata-kata dari bahasa Aram. Nah, karena ditulis dalam bahasa Ibrani, makanya disebut dengan Kitab Ibrani. Jadi Perjanjian Lama kita sekarang dulu itu disebut dengan atau disebut Kitab Ibrani atau disebut dengan Tanakh, ya. Nah, Tanakh ini ada klasifikasinya, ada 3 klasifikasi dari Tanakh. Nah, kalau kita bandingkan dengan Alkitab yang kita miliki sekarang kan kita pelajari bahwa Perjanjian Lama kan ada beberapa klasifikasi seperti Taurat, kemudian kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Nah, kalau di dalam Tanakh klasifikasinya itu terdiri dari Torah, Nefim, dan Ketuvim, ya. Torah, Nefim, dan Ketuvim. Nah, Torah ini ya pasti Torah, ya. Proses kanonisasi dari Perjanjian Lama, Torah dimulai dari Torah 622 sebelum Masehi oleh Raja Yosia. Jadi Raja Yosia mengumpulkan, ya, mengoleksi atau menyimpan kitab Taurat ini, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, sesudah itu oleh para imam-imam yang ada di pembuangan sekitar tahun 586 sampai 539 before Christ atau sebelum Masehi, itu mengumpulkan kitab nabi-nabi, ya, atau kitab-kitab para nabi, ya. Semua kitab nabi-nabi itu dikumpulkan oleh para imam-imam di pembuangan. Dan bagian yang lain, Ketuvim, itu nanti pada tahun kurang lebih sekitar tahun 132 sebelum Masehi. Nah, kitab-kitab lain ini ya kitab Mazmur, kitab Amsal, Kidung Agung, ya, yang kita kenal sebagai kitab-kitab puisi. Ada juga di sana masuk kitab Tawarik dalam klasifikasi atau bagian dari Ketuvim ini, ya. Nah, tiga bagian ini, Torah, Nefim, dan Ketuvim, ya, kitab Torah, kitab nabi-nabi, kitab puisi atau kitab Mazmur, kitab-kitab lain. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru itu banyak kali dikutip, ya, oleh Yesus, ya. Yesus beberapa kali mengutip, bahkan dia saya bahasakan dia seperti mensahkan, ya, mengakui ketiga bagian kitab ini. Dan ketiga bagian ini kembali bahwa kita ketahui bahwa ini adalah keseluruhan dari kitab Perjanjian Lama. 39 kitab yang kita pegang sampai hari ini. Nah, kemudian kitab ini kan sudah jadi bahan bacaan dalam persekutuan orang-orang percaya. Namun nanti pada tahun 70 Masehi, ya, tahun 70 ini juga kan ada sedikit perbedaan pendapat. Tapi saya katakan sekitar tahun 70 Masehi, ya. Mungkin 60 sampai 90 Masehi, kurun waktu ada di sana. Pada sidang di Jamnia oleh pemuka-pemuka Yahudi memutuskan, ya, mensahkan kitab-kitab mana yang masuk ke dalam kanon Alkitab orang Ibrani, ya.
Jadi dalam sidang di Jamnia ini diputuskanlah mana atau ditentukanlah kitab-kitab mana yang diakui masuk ke dalam kitab Alkitab Ibrani. Nah, di sidang, sekali lagi, di sidang itulah kanon Perjanjian Lama bagi orang-orang Yahudi diputuskan. Jadi keputusan ini dalam sebuah sidang, ya. Namun saya mau katakan bahwa penentuan ini bukan pekerjaan manusia, tetapi ini karya Roh Kudus, ini karya Tuhan sendiri, ya. Dia yang menentukan, dia yang menetapkan kitab-kitab ini sebagai firman Tuhan teristimewa dalam hati kita, ya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, kitab Ibrani ini kemudian dilakukan penterjemahan ke dalam bahasa yang lain. Karena di awal gereja, ya, orang-orang pada saat itu berada di dalam pengaruh Yunani yang kuat, ya. Sekalipun pada masa itu sudah dalam kekuasaan Romawi, tetapi kekuasaan Yunani yang pernah menjajah daerah mereka masih melekat, ya. Kekuatan Helenisme masih melekat sehingga bahasa yang mereka pergunakan adalah bahasa Yunani. Komunikasi mereka adalah komunikasi dengan bahasa Yunani, sehingga Alkitab Ibrani, kitab Ibrani atau Tanakh ini, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan, ya. Diterjemahkan oleh 70 orang ahli di Alexandria, ya, dari Alexandria, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi singkatnya, Septuaginta adalah Perjanjian Lama di dalam bahasa Yunani, ya. Jadi itu Septuaginta. Septuaginta, ya, karena ini diterjemahkan oleh orang-orang dari Alexandria, 70 orang ahli, maka sering juga disebut dengan kitab Alexandria. Bisa Septuaginta, bisa juga kitab Alexandria. Nah, sekarang ada dua kitab, ya, yang isinya sama namun dalam bahasa yang berbeda, yaitu Alkitab Ibrani dan Alkitab Septuaginta. Septuaginta sekali lagi diterjemahkan oleh 70 orang ahli. Namun ternyata kedua kitab ini memiliki perbedaan. Walaupun isinya sama, tapi ada perbedaan. Yang pertama, perbedaan dari klasifikasi, ya, dari klasifikasi. Dan kedua, perbedaan dari jumlah kitab, ya. Jadi klasifikasi dan jumlah kitab, rupanya dalam proses penyalinan itu, bukan penyalinan, penterjemahan itu, ada tulisan-tulisan lain juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan masuk atau dikelompokkan ke dalam Septuaginta. Oleh sebab itu Septuaginta lebih banyak kitabnya dari Alkitab Ibrani. Nah, kalau kita meyakini bahwa firman Tuhan, ya, yang diakui sebagai firman Tuhan hanya 39 kitab, 39 kitab, ya, sebagaimana Alkitab Ibrani, ya, karena Alkitab kita sumbernya dari terjemahan asli atau tulisan asli atau bahasa asli. Nah, saudara-saudara kita dari dari Katolik ada tambahan-tambahan kitab yang mereka akui, tapi kalau kita mengakui hanya 39 kitab, ya. Nah, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya kira demikian untuk penjelasan secara singkat proses kanon Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Lama. Secara waktunya lumayan panjang. Ada ratusan tahun bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh kitab, ya, pemuka-pemuka Yahudi, Yosia, Esra,
Nehemia, dan yang lain-lain mencoba dan berusaha ya untuk menyimpan, mengumpulkan kitab-kitab ini sehingga kita memiliki sumber ya. Kita memiliki sumber yang kita akui kebenarannya. Bahkan bukan hanya mengumpulkan kitab-kitab, bukan hanya menyimpan, tetapi mereka berupaya melestarikan supaya jangan sampai kitab-kitab ini musnah. Mengingat bahwa tulisan-tulisan ini ditulis dari atau menggunakan media-media yang bisa saja musnah, maka dari waktu ke waktu kelompok-kelompok orang Yahudi berusaha untuk terus mengadakan penyalinan ya, penyalinan. Jadi ada banyak sekali salinan-salinan yang diupayakan oleh orang-orang Yahudi untuk supaya naskah-naskah asli, autograf itu tetap ada ya. Walaupun dia salinan tetapi isinya sama atau identik dengan naskah-naskah asli. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa naskah asli kan sudah tidak ada, kalaupun ada itu sudah rusak, sudah tidak bisa dilihat lagi, dibaca lagi. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur dan saya percaya di balik semua upaya manusia ini, di balik semua upaya pemuka-pemuka gereja, pemuka Yahudi, ahli-ahli kitab ini, di balik segala upaya manusia, ada karya Tuhan, ada Tuhan sendiri yang menjaga firman-Nya, menjaga hasil pengilhamannya itu tetap bisa kita boleh lihat, sehingga keyakinan kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber doktrin kita, sumber pengajaran kita itu kokoh ya. Dan kita bisa meyakinkan orang, walaupun ada banyak tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab kita berasal dari sumber yang sudah tidak bisa dipercaya lagi. Tetapi kita meyakini bahwa Alkitab kita berasal dari sumber yang benar, disertai dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.